Selamat datang di channel Satu Ruang, semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rejeki, amin. Sebelum kita mulai silahkan klik tombol subscribe, supaya channel ini dapat berkembang, terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Ben Stone adalah pria berusia 28 tahun yang hidupnya sangat kacau. Dia sering menghisap daun haram, tidak memiliki tujuan hidup, dan menganggur. Ben tinggal bersama teman-temannya, Jonah, Jason, Jay, dan Martin, yang juga tidak punya pekerjaan. Suatu hari, mereka memutuskan untuk membuat proyek di mana mereka membuat website untuk film dewasa. Wanita ini adalah Allison Scott. Dia adalah wanita karir yang hidupnya sangat stabil. Dia memiliki pekerjaan di sebuah stasiun TV, uang, dan stabil dalam semua aspek kehidupannya, kecuali satu. Dia tidak punya pacar saat itu. Suatu hari, bosnya tiba-tiba memanggilnya ke kantornya. Bosnya mengatakan bahwa dia tidak perlu bekerja di belakang layar karena dia dipromosikan menjadi reporter dan presenter. Untuk pertama kalinya sejak dia bekerja, dia akhirnya bisa tampil di TV. Dia sangat senang mendengarnya. Setelah dia kembali ke rumah, dia memberitahu saudara perempuannya, Debbie, tentang promosinya. Dia juga mengundangnya untuk merayakan di klub. Debbie awalnya menolak ajakannya karena mereka terlalu tua untuk clubbing. Apalagi dia sudah menikah dan punya 2 anak juga, tapi karena itu adalah hari spesial kakaknya, Debbie akhirnya memutuskan untuk ikut merayakannya bersama Allison. Di hari yang sama, Ben bersama teman-temannya juga datang ke klub tersebut. Secara kebetulan, mereka berpesta di klub yang sama dengan Allison dan saudara perempuannya. Ben dan Allison kemudian bertemu di meja bar. Mereka ada di sana untuk minum, tetapi tempat itu terlalu ramai dan bartender terlalu sibuk untuk melayani mereka. Ben kemudian bersikap dingin di depannya untuk mendapatkan perhatiannya. Dia mengambil 2 botol bir dari meja bar dan memberikan 1 kepada Allison. Tidak hanya itu, ketika Allison memberitahunya bahwa dia lupa membawakan 1 untuk saudara perempuannya, Ben menawarkan birnya. Melihat betapa baiknya Ben, Allison memutuskan untuk berbicara dengannya dan mengenalnya. Sayangnya, Ben yang tidak terbiasa berbicara dengan wanita, tidak berani berbicara lebih lama dengannya. Setelah itu, mereka berpisah. Ketika Ben memberitahu teman-temannya tentang dia dan Allison, mereka kecewa. Mereka mengatakan bahwa Ben pecundang karena tidak bisa menggoda. Jason kemudian menemani Ben berbicara dengan Allison dan saudara perempuannya. Mereka berempat akhirnya berkenalan. Jason tampak tertarik pada Debbie, tetapi Allison memberitahunya bahwa saudara perempuannya sudah menikah dan memiliki 2 anak. Setelah mengobrol sebentar, tiba-tiba suami Debbie meneleponnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa anak-anaknya sakit dan memintanya untuk pulang. Dia kemudian meminta Allison untuk ikut dengannya tetapi Allison, yang sudah mabuk, menolak untuk datang dan tinggal di pesta. Debbie lalu pulang, meninggalkan kakaknya bersama Ben dan teman-temannya. Seiring berjalannya waktu, baik Ben maupun Allison semakin mabuk. Tak disangka, Ben berani mengajak Allison ke rumahnya dan bercinta. Saat Allison sadar di pagi hari, dia menyesal pernah bermesraan dengan Ben malam itu, tapi meski begitu, dia tidak pergi begitu saja dan malah mengajak Ben untuk sarapan bersama. Pada saat itu, keduanya berbagi kehidupan satu sama lain. Allison memberitahu Ben tentang pekerjaannya sebagai presenter dan banyak hal tentangnya. Ben kemudian bercerita bahwa dia dan teman-temannya punya proyek membuat situs film dewasa. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan pekerjaannya karena, pada kenyataannya, dia menganggur. Mendengar itu membuat Allison muak padanya. Allison hendak meninggalkannya setelah mereka selesai ketika Ben meminta nomor teleponnya. Dia awalnya tidak ingin memberikan nomor teleponnya, tetapi dia tidak bisa menolaknya dan malah memberinya kartu namanya. Sejak itu, keduanya kehilangan kontak. Suatu hari di tempat kerja, Allison merasa mual. Rekan kerjanya melihatnya dan mengatakan bahwa dia mungkin hamil, tetapi Allison langsung menyangkalnya karena dia sudah lama tidak bercinta dengan siapapun. Tiba-tiba, dia ingat malam itu ketika dia dan Ben bercinta. Dia panik dan pergi menemui saudara perempuannya setelah bekerja. Setelah mendengar cerita dari Allison, Debbie mengajaknya ke supermarket untuk membeli alat tes kehamilan.
Hasil yang ditakuti Allison menjadi kenyataan. Hasilnya menunjukkan bahwa Allison memang hamil. Mengetahui hal itu, Debbie langsung menyuruhnya menelepon Ben. Dia kemudian memanggilnya dan memintanya untuk bertemu besok untuk makan malam bersama. Hari berikutnya, mereka akhirnya bertemu. Allison berbasa-basi untuk mencairkan suasana dan mengetahui lebih banyak tentang Ben. Ben kemudian menceritakan segalanya tentang dia. Ternyata, dia adalah seorang imigran gelap dari Kanada yang tidak memiliki kewarganegaraan Amerika. Setelah itu, Allison bertanya kepadanya tentang situs webnya, dan apakah dia dapat menyediakannya atau tidak. Ben kemudian menjelaskan bahwa situs web tersebut tidak menghasilkan banyak uang. Selama ini Ben bisa menghidupi dirinya sendiri karena uang santunan yang didapatnya setelah kecelakaan yang dialaminya saat masih duduk di bangku SMA. Pemerintah membayar $14.000 sebagai ganti rugi. Setelah itu, Allison kemudian menceritakan yang sebenarnya tentang kehamilannya dan bahwa Ben adalah ayah dari bayi tersebut. Ben kaget mendengarnya dan bingung. Dia tidak tahu bagaimana menanggapi situasi tersebut. Dia bahkan menolak untuk bertanggung jawab pada awalnya, tetapi kemudian, dia menyadari apa yang telah dia lakukan dan memutuskan untuk bertanggung jawab. Dia bertanya kepada Allison apakah dia sudah memeriksakan kehamilannya. Dia bilang tidak. Ben kemudian menawarkan untuk membawanya memeriksakan kehamilannya ke dokter keesokan harinya. Keesokan harinya, Ben menemani Allison pergi ke dokter. Setelah pemeriksaan menyeluruh dengan peralatan yang memadai, dokter mengatakan bahwa Allison hamil 2 bulan. Allison kaget mendengarnya. Setelah Ben pulang dari rumah sakit, dia menceritakan masalahnya kepada teman-temannya karena dia tidak tahu harus berbuat apa lagi, tetapi bukannya memberi saran atau mendukung, teman-temannya malah bercanda tentang hal itu. Dia kemudian meninggalkan teman-temannya karena dia tahu, dia tidak bisa mengandalkan teman-temannya lagi. Beberapa hari kemudian, Allison mengunjungi ibunya untuk membicarakan masalahnya. Ibunya menasihatinya untuk menggugurkan kandungannya karena dia tidak merencanakan kehamilannya. Selain itu, dia tidak terlalu mengenal pria yang menghamilinya. Apalagi, kehamilannya bisa merusak karirnya. Ibunya meyakinkannya bahwa aborsi adalah pilihan terbaik baginya. Dia terkejut mendengar itu dari ibunya. Dia hanya ingin ibunya mendukung keputusan apapun yang dia buat. Dia masih khawatir apakah akan mempertahankan bayinya atau membuangnya. Tak jauh berbeda dengan Allison, Ben yang juga mengkhawatirkan bayinya, mengunjungi ayahnya dan menceritakannya. Tak disangka, sang ayah senang mendengar kabar tersebut karena sebentar lagi ia akan menjadi seorang kakek. Ben mengatakan bahwa dia belum siap untuk memiliki bayi dan belum berencana untuk memilikinya. Ayahnya kemudian mengatakan kepadanya bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana kita dan terkadang, kita hanya harus menjalaninya. Keesokan harinya, Allison memutuskan untuk menjaga bayinya. Dia segera menghubungi Ben. Berkat nasihat ayahnya, Ben bisa bersikap dewasa dalam situasi tersebut. Dia memberitahu Allison bahwa dia akan mendukung keputusannya. Dia berkata bahwa dia akan bertanggung jawab penuh untuk dia dan bayinya dan menawarkan untuk membantu merawat bayi itu bersama. Beberapa hari kemudian, Allison dan Ben kembali berkencan untuk lebih mengenal satu sama lain. Sebelum kencan, Allison pergi menjemput Ben. Dia mampir ke rumah Ben dan bertemu teman-teman Ben di sana. Dia menyadari bahwa teman-teman Ben mungkin memberi pengaruh buruk pada Ben. Setelah itu, Alice dan Ben pergi ke toko buku. Ben terlihat bertekad untuk menjadi ayah yang baik, jadi Allison membeli banyak buku tentang bagaimana menjadi ayah yang baik untuk Ben. Ben kemudian berjanji akan belajar dari buku tersebut agar kelak bisa menjadi sosok ayah yang baik bagi anaknya. Setelah berkencan, Allison akhirnya mengetahui siapa Ben sebenarnya. Meskipun dia miskin dan membosankan, setidaknya dia adalah pria yang baik dan lugu. Sejak kencan itu, Allison mulai menyukai Ben. Sebelum mereka berpisah, Allison mengatakan bahwa Ben adalah orang yang baik dan berharap dia tidak akan berubah dan mengecewakannya. Keesokan harinya, Allison pergi mengundang Ben untuk memperkenalkannya kepada kakak perempuannya, Debbie, dan suaminya, Pete. Ben terlihat ramah kepada anak-anak Debbie dan tidak butuh waktu lama untuk dekat dengan mereka, namun Debbie ragu dengannya, apakah dia bisa menjadi sosok ayah yang baik atau tidak. Allison menyuruhnya untuk memberinya kesempatan karena dia tahu Ben akan berubah.
Hari-hari berlalu dan baik Ben maupun Allison semakin memahami kehidupan satu sama lain. Allison berkenalan dengan teman-teman Ben dan Ben semakin dekat dengan Debbie dan Pete. Suatu hari, Allison sedang keluar bersama Ben ketika dia tiba-tiba bertemu dengan teman-teman lamanya di kampus. Teman-temannya bertanya tentang Ben dan Allison berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi Ben, yang tidak tahu apa yang akan dikatakannya, mengatakan yang sebenarnya. Allison tampak malu saat mengatakannya. Keesokan harinya, Ben memberitahu Pete tentang Allison. Dia mengaku bahwa Allison sengaja menyembunyikan hubungan mereka di depan teman-temannya dan dia tidak merasa baik-baik saja tentang hal itu. Pete kemudian memberitahunya bahwa itu wajar bagi Allison karena dia akan merasa malu dengan kenyataan bahwa dia hamil sebelum menikah. Mendengar itu, Ben kemudian memutuskan untuk meresmikan hubungannya dan melamar Allison. Keesokan harinya, untuk menunjukkan keseriusannya, Ben melamar Allison dengan memberinya kotak cincin kosong dan mengatakan bahwa dia akan berusaha untuk melamarnya dengan benar sekali lagi ketika dia memiliki cincin itu. Katanya itu bukti keseriusannya. Beberapa hari, Allison tinggal di rumah Ben ketika tiba-tiba terjadi gempa. Itu menyebabkan semua barang di rumah Ben berantakan malam itu. Allison melihat banyak hal buruk dari Ben. Dia mabuk saat itu. Dia menemukan bahwa tabungan Ben hampir kosong, dan bahkan menemukan buku-buku yang dibelinya untuknya, masih terbungkus rapi, seperti ketika dia memberikannya kepadanya. Keraguan akhirnya muncul di benaknya. Keesokan harinya, Allison menelepon Ben. Dia mengatakan bahwa Debbie mencurigai suaminya berselingkuh dan malam ini, dia harus berangkat kerja. Debbie curiga Pete akan bertemu dengan wanita yang berselingkuh dengannya. Allison memberitahu Ben bahwa saudara perempuannya mengundang mereka berdua untuk mencari tahu apa yang dilakukan Pete. Malamnya, mereka bertiga akhirnya pergi ke tempat Pete berada. Ben berkata bahwa Pete tidak akan pernah berselingkuh karena dia tahu Pete tidak akan melakukan hal seperti itu. Ketika mereka akhirnya sampai di depan pintu, Debbie segera membuka pintu, hanya untuk menemukan Pete, dengan semua temannya, tidak berselingkuh, tetapi menikmati waktu mereka berbicara dan bermain bisbol fantasi. Ternyata, Pete harus berbohong soal pekerjaan karena Debbie melarangnya bergaul dengan teman-temannya. Setelah itu Debbie dan Pete bertengkar panjang. Debbie masih menyalahkan Pete karena dia telah berbohong, yang baginya lebih buruk daripada menyontek. Keesokan harinya, tanpa alasan yang jelas, Allison tiba-tiba berdebat dengan Ben tentang apa yang terjadi malam itu dengan Pete dan Debbie. Allison mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pete terlalu kejam namun Ben membela Pete karena apa yang dilakukan Pete tidak sekejam itu. Dia mengatakan bahwa yang dilakukan Pete adalah menikmati malamnya bersama teman-temannya dan pertengkaran Debbie terlalu berlebihan. Perdebatan di antara mereka memanas dan tiba-tiba, Allison menyuruh Ben keluar dari mobil. Ben kaget dan terpaksa keluar dari mobil. Padahal, Allison memang sengaja mencari adu mulut dengan Ben agar bisa putus dengannya. Ben terlalu baik pada Allison dan dia tidak bisa menemukan cara untuk putus dengannya sampai sekarang. Alasan dibalik itu adalah karena Allison telah melihat hal-hal buruk tentang Ben pada malam gempa terjadi. Dia mulai meragukan Ben. Dia kemudian menemukan pertengkaran itu sebagai alasan untuk putus dengan Ben, dan Ben, yang terlalu polos, tidak bisa membantah tetapi keluar dari mobil, dan terpaksa berjalan ke rumah sakit. Saat Ben akhirnya sampai di rumah sakit, dia bertemu lagi dengan Allison. Allison bahkan lebih marah dari sebelumnya. Dia mengungkapkan kekesalannya dan mengatakan bahwa selama ini Ben tidak membaca buku yang dia berikan dan akhirnya dia meminta Ben untuk putus dengannya. Keesokan harinya, Ben menemui Pete untuk curhat tentang masalahnya dengan Allison. Ben berkata bahwa dia tahu dia bukan yang terbaik untuk Allison, tetapi dia telah mencoba untuk berubah. Dia bertanya-tanya mengapa Allison tidak bisa menerimanya. Untuk menenangkan pikiran, keduanya memutuskan mengambil cuti sehari untuk pergi ke Las Vegas. Keesokan harinya, Pete akhirnya berada di Las Vegas bersama Pete. Mereka melakukan banyak hal di sana, mereka merokok ganja, mabuk, dan banyak hal lainnya. Di malam hari, saat mereka berdua mabuk, Pete memberitahu Ben tentang masalahnya dengan Debbie. Dia mengatakan bahwa Debbie terlalu mencintai dan terikat padanya, mencegahnya memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Mendengar itu, Ben langsung marah karena Pete begitu tidak tahu terima kasih.
Ia sangat marah karena Pete tidak mensyukuri kasih sayang yang diberikan istrinya, sementara Ben berjuang keras agar Allison mencintainya. Mereka mencurahkan isi hati dan menangis malam itu. Beberapa hari kemudian, Debbie dan Pete mengadakan pesta untuk merayakan ulang tahun putri mereka di rumahnya. Ben yang diundang kemudian datang untuk memberikan kado ulang tahunnya. Dia kemudian melihat bahwa Pete dan Debbie telah berbaikan dan terkejut bahwa mereka dapat menyelesaikan masalah mereka secepat itu. Melihat bagaimana mereka menyelesaikan masalah mereka, Ben percaya bahwa dia juga bisa memperbaiki hubungannya dengan Allison. Akhirnya pada saat itu Ben langsung menemui Allison untuk meminta maaf atas perbuatannya dan dia berjanji akan berubah. Sedihnya, Allison mengatakan bahwa dia tidak bisa lagi melanjutkan hubungan mereka dan mereka berdua seharusnya hanya berteman. Mendengar itu, Ben sangat sedih dan kecewa. Dia frustrasi dan menyalahkan semua orang di sana, bahkan Pete. Malam itu, Ben menelepon ayahnya dan menyalahkannya karena memberikan nasihat yang buruk. Ben berkata bahwa dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk menjadi ayah yang baik dan Allison tidak mencintainya lagi. Ayahnya segera mengatakan kepadanya bahwa dia bisa seenaknya dan terus menyalahkan orang lain, tetapi pada akhirnya, dia harus bertanggung jawab atas masalahnya sendiri. Kata-kata itu memukulnya dengan keras dan membuatnya menyadari apa yang harus dia lakukan. Dia memutuskan untuk berubah. Dia mulai dengan mendapatkan pekerjaan. Dia pindah dan menyewa apartemen jauh dari teman-temannya, dan mulai belajar dari buku-buku yang dibelikan Allison untuknya. Suatu malam, Allison sendirian. Adik perempuannya dan keluarganya pergi. Tiba-tiba, dia merasakan kontraksi di perutnya dan segera memanggil dokter kandungannya, Dr. Howard. Ternyata, dia keluar dan tidak akan bisa menangani pengirimannya. Tidak tahu harus berbuat apa, dia akhirnya menelepon Ben untuk membantunya. Ben berhasil mengatasi situasi tersebut. Dia menenangkannya, membantunya mencapai rumah sakit, dan bahkan menemukan dokter kandungan lain untuk membantu persalinan, yang ternyata sedikit mengganggu. Ben kemudian berbicara dengan dokter dan menangani situasinya. Tak lama kemudian, Debbie dan Pete datang menemui. Debbie kemudian meminta Ben pergi dan dia akan menangani semuanya untuk Allison, tapi Ben menolak. Dia dengan tegas memberitahu Debbie bahwa dia ingin berada di sana untuk Allison dan memintanya menunggu di luar ruangan. Dia memberitahu Debbie bahwa dialah yang bertanggung jawab untuk menjaga Elisani. Ketika Debbie kembali ke ruang tunggu, dia memberitahu Pete bahwa Ben telah berubah dan dia akan menjadi ayah yang baik. Persalinan akhirnya terjadi, dan dengan bantuan dokter, persalinan berhasil. Bayi itu perempuan. Debbie, Pete, dan teman-teman Ben yang menunggu akhirnya bisa melihat bayi itu. Beberapa hari kemudian, Ben membawa Allison dan bayinya untuk tinggal bersamanya di apartemennya. Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe channel ini. Semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rezeki, amin. Terima kasih.